Soal nomor satu, relasi-relasi di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik. Nah, relasi manakah yang merupakan sebuah fungsi? Nah, buat mengetahui suatu relasi, dia merupakan fungsi atau bukan, kita uji pakai garis vertikal gitu ya. Nah, itu satu domain cuma boleh punya satu range gitu ya. Nggak boleh punya dua range gitu. Nggak boleh punya dua daerah hasil. Caranya uji pakai garis vertikal gitu. Kalau misalnya garis vertikalnya memotong grafik lebih dari satu titik, ya berarti untuk satu nilai X itu ada lebih dari satu nilai Y kan. Kayak gini contohnya kalau kita tarik garis, ini bakal ada dua titik. Gitu ya. Jadi ini bukan fungsi. Ini melanggar definisi fungsi ya. Nah, kalau yang B, kita tarik ke sini, ada berapa titik potong sini? Ada 3, ini juga bukan fungsi. Tapi kalau yang Y, di mana-mana kalau kita tarik, kita potong di sini ya. Di sepanjang kurva ini, kita akan ketemu cuma satu titik potong. Inilah fungsi gitu ya. Kalau ini kan enggak. Ya, ini kalau kita tarik garis vertikal, sorry. Ini kita tarik garis vertikal, ini ada dua titik potong gitu ya. Jadi intinya untuk setiap satu domain, ya ini harus memotong paling banyak di satu titik. Ini juga sama ya. Ini kalau kita tarik garis vertikal, ini ada berapa titik potong tuh? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi yang fungsi cuma yang C aja. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, dari relasi berikut ini yang merupakan sebuah fungsi itu yang mana ya? Jadi untuk menentukan suatu relasi itu fungsi atau bukan, di sini domainnya harus punya pasangan semua. Ya. Dan pasangannya itu harus satu. Pasangannya itu maksudnya si domain ini harus keisi semua nih si X-nya. Ya. Dan satu nilai daerah domain ya, satu daerah domain di sini itu boleh punya lebih dari dua hasil. Jadi contohnya kayak gini nih, kayak yang E ini udah pasti jawabannya, tapi dia nggak boleh bercabang di domainnya. Intinya relasi yang merupakan sebuah fungsi, nah semua domain itu harus dipasangin, ingat semua domain harus dipasangin ya. Tapi nggak boleh lebih dari satu ya, nggak boleh lebih dari satu ya. Ini ingat-ingat ini aja, semua domain harus dipasangin tapi nggak boleh lebih dari satu. Yang mana tuh? Cuman yang ini doang kan ya, nggak boleh lebih dari satu. Yang ini kan cuma satu ya, ini satu. Nggak boleh lebih dari satu di domainnya ya, domainnya yang kita lihat, fokusnya domainnya. Ini juga gini ya. Nah, kita lihat yang salah di mana. Sini ada yang nggak punya pasangan nih, jadi ini salah. Ini ada yang bercabang dua, domainnya salah. Ini juga sama, salah ya. Juga salah. Soal nomor 3 ya. Nah, ini fungsi yang bersifat injektif yang mana? Nah, fungsi itu dibagi jadi 3 ya. Ya, fungsi dibagi jadi 3. Nah, nggak 3 sih sebenarnya, ada 4 ya. Ada injektif, ada surjektif, ada bijektif, ya. Satu lagi ada fungsi into, ya. Yang pertama dulu deh di sini. Kalau fungsinya injektif, cara gampangnya itu kita lihat dari kodomainnya. Nah, ini semua kodomain punya pasangan nggak? Ini semua kodomain punya pasangan. Semua kodomain punya pasangan. Enggak ya. Ini kalau fungsi injektif. Ini saya bikin aja perbedaannya kayak gini. Syaratnya. Kalau fungsinya injektif, itu tidak semua kodomain punya pasangan. Jadi artinya boleh ada yang jomblo gitu ya. Terus udah gitu, ini boleh ada pasangan double nggak? Nih, pertanyaannya boleh ada pasangan double. Ada pasangan double tuh maksudnya kayak gambar yang ini nih.
Ini ada pasangan double, nah gitu ya. Boleh nggak? Kalau fungsi injektif, itu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ada pasangan double. Jadi kudu satu gitu ya. Nah, ini disebut juga fungsi satu-satu. Yang kedua, itu ada fungsi surjektif. Ya, fungsi surjektif. Kita tulis di sini deh. Fungsi surjektif. Kalau fungsi surjektif, berarti di sini semua kodomainnya punya pasangan nggak? Kodomain ya, yang dilihat tuh kodomain. Kodomain tuh berarti yang di kanannya. Ya, semua kodomain ini punya pasangan. Ya. Terus apakah boleh ada pasangan double? Ini boleh. Gitu ya. Kalau misalnya bijektif, yang ketiga, ini disebut juga korespondensi satu-satu. Semua kodomain punya pasangan? Iya, punya. Ya. Boleh ada pasangan double? Nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Nah, satu lagi ini ada fungsi onto ya, ada fungsi onto, ada fungsi into gitu ya. Onto into gitu ya disebutnya, onto sama into. Fungsi into itu khusus sendiri beda ya. Ini disebut juga fungsi ke dalam atau into ya, into. Kalau onto tuh yang ini fungsi pada gitu. Onto ya surjektif tuh, ini onto. Kalau into ya, ini semua kodomain punya pasangan nggak? Nggak punya. Nggak semua kodomain punya pasangan. Ya. Terus apakah boleh ada pasangan double? Boleh. Gitu. Jadi ingat aja tabel ini supaya nggak bingung. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan fungsi injektif. Semua kodomain punya pasangan? Enggak semua kodomain. Berarti ini udah jelas salah, ini jelas salah gitu ya. Jadi jawaban yang benar tuh antara C kalau nggak D. Ini salah juga ya. Boleh ada pasangan double? Nggak boleh. Kalau nggak boleh ada pasangan double berarti yang mana tuh jawabannya? Yang jelas yang D ya di sini ya. Kenapa? Karena ini kan ada pasangan double tuh. Ini kalau fungsi injektif ya. Dan nomor 3 ini yang D. Oke, lihat ya ini tabel ini. Nanti ini kita akan pakai lagi. Kita kopas aja ya. Nah, nomor 4, fungsi berikut ini yang merupakan fungsi bijektif ya. Mana tuh? Bijektif, semua kodomain punya pasangan. Ya. Ya, ini bijektif tuh berarti yang korespondensi satu-satu gitu ya. Korespondensi satu-satu. Semua kodomain punya pasangan. Oke, boleh ada pasangan double. Jadi yang ada pasangan double kita coret dulu. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Dan semua kodomain itu harus punya pasangan. Ini ada yang nggak punya pasangan nih. Jadi nggak boleh. Jadi fungsi bijektif itu adalah yang A ya. Terus soal nomor 4, nomor 5. Nah, berikut ini yang merupakan fungsi surjektif ya mana? Nah, fungsi surjektif coba kita lihat syaratnya ya di sini ya. So, ini kita kecilin sini aja ya. Biar kepotong. Nah, fungsi surjektif. Coba surjektif. Nah, ini fungsi surjektif. Semua kodomain itu punya pasangan. Nah, berarti boleh ada pasangan double, boleh. Yang pasangannya nggak double ya kayak gini, ini udah jelas salah. Ini juga salah yang C juga ya. Yang D juga salah gitu ya. Nah, di sini boleh ada pasangan double. Berarti pasangan double tuh kalau nggak B ya E. Ini kan pasangan yang double nih. Ya, semua kodomain punya pasangan. Semua kodomain. Oke, ini ada kodomain yang nggak ada pasangannya. Yang ini kan nggak punya pasangan nih si 14 tahun ini ya. Jadi ini salah nih. Karena semua kodomain punya pasangan itu yang B nih. Gitu ya. Jawabannya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal nomor 6 yang disebut fungsi into yang mana? Fungsi into. Ini kita kecilin dulu. Sorry. Nah, soal yang ke-6 itu fungsi into. Fungsi into tuh yang ini ya. Fungsi into semua kodomain punya pasangan? Enggak ya.
Nggak semua kodomain punya pasangan. Jadi yang mungkin benar tuh kalau nggak C, ya E gitu. Kalau nggak D ya. Terus udah itu boleh ada pasangan double, boleh. Ini nggak ada pasangan double. Ini nggak ada pasangan double, berarti yang E nih jawabannya ya. Ini fungsi into gitu. Soal yang ketujuh, gambar di bawah ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat, negatif 4X tambah 3. Nah ini tentuin pernyataan ini benar atau salah. Ini kalau domainnya tidak dibatasi, maka range dari fungsi ini itu adalah Y lebih dari sama dengan 7. Nah kalau kita lihat, di sini Y sama dengan 7 itu adalah titik maksimumnya ya. Di sini itu maksimum. Nah untuk interval nilai minimumnya itu nggak terbatas, tapi interval nilai maksimumnya kalau kita lihat itu dari tak hingga sampai 7. Jadi kalau misalnya lebih dari 7 udah nggak mungkin gitu ya. Nah ini maksimum 7, minimum ya negatif tak hingga gitu. Ya. Jadi pernyataan yang pertama ini salah ya. Pernyataan yang kedua, kalau domainnya terbatas dari negatif 4 sampai 2, range-nya dari negatif 9 sampai 7. Nah, berarti domainnya itu yang ini ya, negatif 4 sampai 2. Nah, kalau misalnya kita punya domainnya di garis yang warna hijau ini dari negatif 4 sampai 2, coba kita lihat ya. Ini fungsi kuadratnya kalau kita hitung di 2 itu berapa? Jadi, Y itu sebenarnya sama aja kayak fx ya. Nah, kalau misalnya di titik 4, itu kan kita udah tahu nih. Di titik 4 itu nilai Y-nya tuh 3 ya. Jadi sekarang kita hitung kalau di 2 ya. Jadi F kita hitung di 2. Nah ini F kalau kita hitung di 2 itu negatif 2 kuadrat. Terus negatif 4 kali 2 itu 8 ya. Tambah 3. Jadi min 4, min 8, min 12. Min 12 tambah 3 itu min 9. Ya jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita gambar fungsinya. Ini kayak gini ya. Ini kita gambar dulu fungsinya aja. Ya ginilah. Nah nanti ketika dia berada di X sama dengan 2, motongnya itu akan di titik, dia akan berada pada Y-nya sama dengan min 9 gitu ya. Nah ini ya taruh kata fungsinya kayak gini gitu ya. Nah saat di sini 2, X-nya 2 gitu ya. Saat X-nya 2, nanti Y-nya 9. Jadi kalau kita gambar ya mungkin di sini deh. Ya, di sinilah titiknya. Min 9. Ya, ini Y-nya min 9. Nah, berarti dari negatif 4. Negatif 4 kan ada di sini ya. Misalnya negatif 4 ada di sini nih. Nah, kalau negatif 4, di sini 3 tuh ya. Si Y-nya. Nah, ini Y-nya tuh 3. Nah, kalau kita lihat range-nya ya pada fungsi yang dibatasi dari negatif 4 sampai 2 itu. Ini dari sini kita lihat range-nya. Range itu berarti ya minimal berapa, maksimal berapa gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini kan minimalnya di sini ya. Nih, minimalnya yang ini, titik ini. Maksimalnya di 7 nih. Maksimalnya di 7 selama dia berada di range ini. Nah, yang ini berarti minimumnya itu min 9, maksimumnya itu 7 ya. Jadi jangkauannya di sini dari negatif 9 sampai 7. Sehingga range-nya ini benar ya. Untuk domain yang ini min 4 sampai 2, berarti range-nya sekali lagi dari min 9 sampai 7 ya. Jadi kita lihat titik terendahnya berapa, titik tertingginya berapa untuk setiap nilai X yang ada dalam interval ini gitu. Oke, ini benar ya. Terus fungsi di atas akan menjadi bijektif jika domainnya X kurang sama dengan 2 atau X lebih sama dengan 2 ya. Ya kalau misalnya kita lihat ya, untuk X lebih dari sama dengan 2 ini fungsinya kalau kita perpanjang gitu ya. Kita perpanjang si fungsi kuadratnya masing-masing cuma punya satu pasangan gitu ya. Cuma satu pasangan
Setiap satu nilai X, ya satu nilai Y. Nah, fungsi itu disebut juga korespondensi satu-satu. Ya, jadi F3 itu akan beda sama F4. Ya, akan beda sama F5 nilainya. Nggak akan ada satu domain yang punya dua daerah hasil gitu ya. Atau dua hasil. Jadi, pernyataannya yang ini benar nggak? Fungsi akan menjadi bijektif. Ya, ini benar juga ya. Kan kalau domainnya itu kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan negatif 2. Salah satu aja ya. Jadi pernyataan ini salah, benar, benar. Berarti opsi yang tepat di sini ya yang C ya. Lanjut ke soal yang ke-8. Nah, di sini kita diminta buat ngecek pernyataan ini satu-satu. Nah, kita punya fungsi f. Fx sama dengan 3x min 2. Terus gx-nya x kuadrat min 3x plus 5. Nah, domain dari fungsi linier atau fungsi polinom atau fungsi pangkat 3, pangkat 4, gitu ya, selama dia bukan pecahan atau bukan akar, ya berarti domainnya itu x elemen real. Jadi pernyataan yang pertama ini benar nih. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, di sini gx dibagi sama fx. Itu kan x kuadrat minus 3x plus 5 dibagi dengan 3x min 2. Nah, kalau fungsi seperti ini disebut juga fungsi pecahan. Yang mana penyebutnya ini tuh nggak boleh 0. Ya, supaya nggak 0 penyebutnya, maka di sini 3x min 2 tidak sama dengan 0. Jadi 3x-nya tidak sama dengan 2. Kalau 3x-nya tidak sama dengan 2, berarti x-nya di sini tidak sama dengan 2/3 ya. Benar nggak? Untuk x elemen real boleh, tapi kalau 2/3 nggak boleh ya. Ini benar. Kita cek lagi di sini opsi yang ketiga. Nilai F0 kurang G1 itu negatif 5 ya. Kita input aja ya. Berarti F0-nya itu kita ganti huruf X pada fungsi F dengan 0. Jadi 3 kali 0 itu kan 0. 0 kurang 2 ya min 2 gitu ya. Terus G1 ya. G1. Kita hitung G1. G dihitung di 1. G dihitung di 1 itu 1 dikurang 3 tambah 5. Jadi min 2 tambah 5 itu min 3. Yang ditanya itu F0 kurang G1 ya. Jadi min 2 dikurangi ini min 2 tambah 5 ini plus 3 ya. Jadi min 2 dikurangi 3. Ini bacanya gini ya. Negatif 2 dikurangi 3 gitu. Jadi negatif 5 kan. Nah, pernyataan ini juga benar ya. Terus kita cek lagi pernyataan yang keempat. Nilai G-1 itu adalah bilangan negatif. Berarti G-1, G-nya kita hitung di negatif 1 ya. X-nya kita ganti aja semua sama min 1. Jadi kan X kuadrat min 3X plus 5 tuh. Ya, jadi min 1 dikuadratin tuh 1. Min 3 kali min 1 tuh plus 3. Plus 5. Jadi 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9 ya. 9 tuh positif. Jadi ini salah nih. Nah, terus G dihitung di F2. G dihitung di F2 itu adalah 9. Coba kita lihat dulu F2 ya. F2 itu berapa nih? Berarti variabel X di fungsi F ini kita ganti sama 2. 3 kali 2, 6. 6 kurang 1, 4 ya. 6 kurang 2, 4. Jadi G kita hitung di 4. Berapa tuh? 4 kuadrat 16 kurangi 12. 4 tambah 5 9. Nah, ini benar juga ya. Jadi opsi yang kelima ini oke. Opsi yang kelima benar juga. Jadi yang salah cuma pernyataan keempat aja. Jawaban yang tepat di sini yang B ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Nah, kita punya fungsi fx 5x plus 2 dan fungsi gx-nya x plus 3 per 3x min 1. Nah, inverse dari komposisi FOGX berapa? Berarti FOGX kita ganti variabel X pada fungsi F dengan fungsi G. Jadi gini nih. FOG itu sama aja F kita ganti sama G gitu inputnya ya. Ini sama dengan 5 dikali G-nya kita copy paste semua di sini ya. X tambah 3 per 3X kurang 1 terus tambah 2 ya. Nah, ini kita samain penyebut aja ya. Berarti kan penyebutnya nanti jadi 3x min 1 tuh. Nah, ini ya. Ini kan 2 per 1. Ya, let's say FOG-nya itu adalah sebagai fungsi H aja gitu ya. Jadi, di sini 5 dikali X, 5X ya. 5X ditambah 15. Ditambah ini supaya setara penyebutnya yang bawah kita kali 3x min 1, yang atas juga kudu kita kaliin sama 3x min 1 gitu. Ya. Jadi berapa nih? 2 kali 3x 6x min 2 gitu ya. Jadi fungsi H-nya ini berapa nih? Yang ada x-nya kita jumlahin ya. 5x tambah 6x itu 11x tambah 13 dibagi 3x min 1. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi pecahan, mau nyari inverse-nya, cara gampangnya gini. Kita lihat ini min 1, pojok bawah, di kanan bawah sama di kiri atas. Angka-angkanya kita tuker dan tandanya berubah. Jadi min 1-nya nanti naik ke atas. Min 1 naik ke atas. Jadi yang awalnya 11 jadi plus 1. Dan berubah tandanya. Jadi ini H inverse-nya sama dengan 1x gitu ya. Ditambah 13 dibagi 3x. Nah, sekarang yang si 11-nya ini pindah ke bawah. Awalnya kan plus 11, tandanya berubah. Jadi tukar posisi dan berubah tanda. Jadi 11-nya pindah ke bawah itu jadi minus 11 gitu ya. Ya udah ada ini fungsi inverse-nya. Ada nggak jawabannya tuh? X plus 13 per 3x min 11. Nah, yang ya jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita punya fungsi gx. Gx-nya itu adalah 5x plus 3 ya. Gx-nya ini 5x plus 3. Terus fx itu adalah 2x kuadrat plus 3x. Nah, kita diminta buat ngitung GOF, dihitung di negatif 4. Jadi, kita bacanya tuh dari kanan dulu ya. Jadi, F di negatif 4 tuh berapa? Kita cari dulu di sini ya. F dihitung di negatif 4 tuh berapa? Ini biar gampang aja. Jadi, kita langsung masukin angka ya. Jadi, si huruf X ini kita ganti semua sama min 4 gitu. Jadi 2 dikali min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat tuh kan 16 ya. Jadi 2 kali 16 berapa tuh? 2 kali 16 tambah 3 kali negatif 4 ya. Berapa nih? 24 dikurangi 12. Ya 12 ya. Nah berarti nanti G-nya terakhir kita hitung aja di 12. Ya, G-nya kita hitung di 12 berapa nih? Jadi 5 dikali 12 gitu ya. Jadi si X-nya ini nanti kita ganti sama 12 gitu. Ditambah 3. Jadi 60 tambah 3 ya 63 ya. Ya udah deh, ini jawabannya ya, 63. Ya, ini soal ini gampang ya. Bentar ya. Ini 32 dikurang 12. Ini salah ngitung ya, salah ngitung. 32 dikurang 12 itu 20. 20 gimana kok 12 ya? Nah, ini 20 ya. 5 kali 20 100 tambah 100 tambah 3 kok 63 ya. 100 tambah 3 ya 103 ya. 103. Ya, ini mishitung ya. Sorry. Jadi jawabannya benar ya di sini yang B ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Nah, di sini sama kayak tadi caranya ya. Ini G dihitung di F2 itu berapa? Jadi kita punya fungsi G ya,
kalau dihitung di X, ini adalah X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Terus fungsi F, kalau kita hitung di X, itu adalah X negatif 11. Ya. Nah, sekarang kita mau cari G, dihitung di F negatif 2 gitu ya. F negatif 2. Jadi biar gampang, di sini kita hitung dulu F negatif 2-nya berapa. Ya. Jadi F negatif 2-nya, kita ganti si huruf X-nya. Huruf X pada fungsi yang mana? Jangan salah, ini kan fungsi F ya, berarti kita gantinya ke fungsi F gitu. X di fungsi F maksudnya. Jadi min 2 min 11 itu min 13. Terus G-nya kita hitung di min 13 ya. G-nya ini kalau kita hitung di negatif 13, berapa nih? Min 13 dikuadratin tuh jadi berapa tuh? Oh, ini F-nya dihitung di 2 ya, bukan di negatif 2. Aduh, ini salah baca lagi ya. Jadi ini 2 kurang 11 itu min 9 ya. Ini min 9. Nah, gitu ya. Jadi G-nya nanti ini kita hitung di min 9 tuh. G-nya kita hitung di min 9 ya. Jadi min 9 dikuadratin tuh berapa ya? 81 ya. Tambah 2 kali min 9. Berarti 81 kurang 18. Ini kalau kita hitung belakangnya 3. Berarti 63 nih. 63. Nah, jadi di sini opsi yang tepat itu yang A ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang ke-12. Di sini fx-nya sama dengan 3 kali x kuadrat min x plus 2. Nah, ini fx-nya ya. 3x kuadrat min x tambah 2 ya. Terus gx-nya itu x min 3 ya. Berarti gx-nya itu x min 3. Nah, yang dikasih tahu lagi di situ FOG. FOG itu berarti F dengan inputnya adalah G gitu ya. Jadi F ini inputnya tuh G berarti ya. Jadi si fungsi G-nya tuh yang ini nih. Itu katanya sama dengan 4 tuh. Ya, FOG itu sama dengan 4. Nilai X-nya berapa? Berarti kalau FOG, kita ganti input di fungsi F. Inputnya yang ini X-nya kita ganti semua sama G gitu ya. Jadi 3G kuadrat dikurangi G tambah 2 itu sama dengan 4. Gitu ya. Nah, jadi G-nya kita ganti lagi di sini sama X min 3 gitu. Ya. Jadi di sini 3 dikali X min 3 kuadrat. Kan si G-nya tuh X min 3 gitu. Ya. X min 3 kuadrat dikurangi X min 3 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Nah, ini berapa nih? Ini kan X kuadrat minus 6X tambah 9 ya. Ini jadi min X tambah 3 gitu ya. Nah, ini kita kaliin 3 dulu ya. Jadi berapa nih? 3 dikali X kuadrat itu 3X kuadrat minus 18X tambah 27 gitu ya. Minus X tambah 3 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kita hitung pelan-pelan ya di sini ya. Oke, 3X kuadrat. Sekarang yang ada huruf X-nya di sini mana aja? Min 18X, min X itu ya jadi min 19X. Terus ini angka-angkanya berapa aja nih? Ini ada 27 tambah 3 tuh 30 ya. 30 tambah 2 32. Nah, ada 4 nih di sebelah kanan. Jadi 32 kurangi 4 ini plus 28 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin nih. Nah, faktor dari 3 berapa nih? Faktor dari 3 itu 3 sama 1 kan? 3. Ini kita kasih X ya. Jadi 3X sama 1X. Kita lihat ujung-ujungnya. Terus faktor dari 28. 7 sama 4 ya. Faktor dari 28 di sini. Itu tuh 7 sama 4. Jadi kita faktorin aja. Ini 7. Ini 4.
Nah, terus kita cross di sini ya. 3x kali 4 itu kan 12x. 1x kali 7 itu 7. Nah, gimana caranya supaya hasilnya itu sama kayak yang di tengah-tengah sini, yang min 19. Berarti mau nggak mau si tandanya ini kan kudu minus, ini kudu minus juga. Jadi di sini ngikutin minus gitu. Dan inilah faktornya, 3x min 7 ya, dan x min 4 gitu ya. Jadi ini faktornya tuh 3x min 7 dikali x min 4. Nah, sekarang kita lihat ya. Min 7 ini tutup nih 3x-nya. Tutup dulu pakai tangan. Min 7 itu lawannya 7. Karena ada nempel angka 3 tuh di sebelah kiri x. Berarti ini tuh 7/3 gitu ya. Atau sekarang yang ini. Min 4. Min 4 tuh lawannya berapa? Min 4 lawannya 4 kan? Ya udah, berarti x-nya itu 7/3 atau 4 ya. Jadi di sini jawaban yang tepat itu yang D ya. Soal nomor 13. Nah, ini sama, kita dikasih tahu fungsi f, g sama h ya. Berarti f, g, h gitu ya. F-nya itu x tambah 2, g-nya itu 3 min x kuadrat, h-nya itu x min 5. Nah, sekarang kan yang ditanya tuh f, o, g, o, h ya. F, o, g, o, H-nya dihitung di negatif 2 gitu ya. Nah, kita jawabnya dari kanan dulu tuh. Berarti H negatif 2-nya ini kita cari dulu. Ya, kita cari dulu H negatif 2-nya. Jadi H negatif 2-nya berapa tuh? H negatif 2 kita ubah di sini. Variabel X-nya sama min 2. Jadi min 2 min 5. Min 2 min 5 itu min 7 ya. Nah, berarti udah kayak gini, kita masukin lagi ke yang G-nya di sini. Ya, jadi G-nya kita hitung di negatif 7. G dihitung di negatif 7 berapa tuh? Jadi 3 dikurangi 7 kuadrat ya. 3 dikurangi 49 minus 46. Nah, terakhir kita hitung F-nya di negatif 46 ya. Jadi berapa nih? Min 46 tambah 2. Kan huruf X di sini yang kita ganti ya. X kita ganti sama min 46. Ya, jadi kita tinggal gonta-ganti si ini nih, si huruf X ini gitu. Min 46 tambah 2 berapa? Minus 44 ya. Ada nggak jawabannya? Yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-14, ini juga caranya sama ya. Kita punya fungsi f. F-nya itu adalah 5 min x. G-nya x kuadrat plus 2, H-nya 2x. Nah, lihat urutannya ya. F-nya itu 5 min x, tulis dulu. G-nya itu x kuadrat tambah 2. H-nya itu 2x. Nah, sekarang yang ditanya tuh kan H, O, G, O, F dihitung di 2. Ingat ngerjainnya dari kanan dulu. Yang udah tahu dulu aja di sini. Berarti F2 kita cari dulu di sini. F2-nya berapa tuh? 5 kurang 2, ya udah 3 kan. Nah, baru sekarang kita cari di G di 3 berapa tuh? G di 3 berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat tuh 9 tambah 2, 11 ya. Nah, kita hitungnya yang gini ngurut gitu ya. Dari kanan ke kiri. Terakhir baru kita hitung si H-nya berapa. Berarti H kita hitung di 11 ya. H kita hitung di 11. Di sini 5 dikurangin 5. H itu kan 2x ya. Fungsi H itu 2x. Fungsi H itu 2x. Jadi X-nya kita ganti sama 11 deh. Jadi 2 kali 11. 22 ya. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Nah, kita cek sekali lagi ya. F2. F2-nya 3 betul. G3-nya 9 tambah 2, 11. H11-nya 22. Oke, betul ya. Udah deh. Ini jawabannya yang D ya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita punya fungsi sekarang. Nah, ini fungsi f. Yang ditanya inverse-nya. Nah, ini gampang nih. Fungsi inverse pecahan biar nggak usah ribet-ribet. Kan tadi udah dikasih tahu caranya. Tinggal kita tukar ujung kiri atas sama kanan bawah. Terus tandanya berubah. Ini kan awalnya 5x tambah 2 tuh ya. Dibagi x kurang 8. Berarti kiri atas tuh yang ini kan. Nanti pindah ke bawah gitu ya. Kanan bawah itu yang ini nanti pindah ke atas dan tandanya kudu berubah ya. Jadi yang pertama min 8 dulu, min 8 pindah ke atas ya, tandanya berubah jadi plus 8 gitu ya. Inverse-nya ini jangan di sini ya, kita tulis di sini aja f inverse x itu sama dengan 8x tambah 2 gitu ya, dibagi x. Nah, sekarang yang 5-nya itu pindah ke bawah. Jadi yang bawah ya jadi x kurang 5 gitu ya. Ya udah deh, ini fungsi inverse-nya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Soal nomor 16. Nah, di sini FOG inverse 3. Kita punya fungsi F inverse nih sekarang. F inverse itu sama dengan 2x min 3 per 2 ya. Terus G inverse itu sama dengan 6 dikurangi 2x per 3 ya. Nah, kan kalau kita punya fungsi FOG, fungsi komposisi ya, ini komposisi di inverse. Ini tuh caranya tinggal kita balikin aja jadi G inverse O F inverse. Ingat-ingat ya. Berarti kalau GOF di inverse itu jadi F inverse O G inverse. Nah, ingat-ingat ini. Ini cara cepatnya. Ya. Jadi FOG inverse di sini. FOG inverse itu sama aja di sini G dengan inputnya itu adalah F inverse. Ya. Berarti G inverse ya. Inputnya itu yang ini, F inverse. Nah, gini ya. Berarti semua huruf X pada variabel X di fungsi G inverse kita ganti sama ini nih semua. Gitu, ya. Nah, berarti di sini F inverse 3 aja dulu ya, kita hitung biar cepat. Nah, kita hitung aja F inverse dihitung di 3 berapa nih? Berarti di sini F inverse kita hitung di 3. Kita ganti dulu semua variabel X di sini sama 3. Jadi 2 kali 3 tuh 6, kurang 3 dibagi 2. Ya 3 per 2 nih. Ya udah, berarti G inverse-nya nanti kita hitung di 3 per 2 gitu ya. G inverse-nya di sini kita hitung di 3 per 2. Nah, jadi tadi si huruf X-nya yang ini yang di G inverse kita ganti sama 3 per 2. Jadi 6 dikurangi 2 dikali 3 per 2 dibagi 3. Ya, ada yang bisa dicoret nggak? Nah, ini bisa dicoret kan? Nah, jadi 6 kurang 3. 6 kurang 3 berapa tuh? 3 ya. Bagi 3. 1 jawabannya ya. Jadi, ini jawaban yang tepat itu 1. Opsi yang tepat di sini adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-17. Nah, di sini kita punya fungsi F ya, sama dengan 1/4 X min 2. Terus fungsi G sama dengan 3X plus 2. Nah, itu fungsi GOF kita diminta untuk menghitung inverse-nya. Jadi gimana tuh? Udah, berarti G inputnya itu adalah F gitu ya. Kita cari dulu deh GOF ini berapa. Berarti variabel X pada fungsi G di sini. Variabel X pada fungsi G kita ganti dengan fungsi F ya. Jadi 3 kali 1/4 X min 2 ya. Ini kita ganti semua sama ini nih ya. 1/4 X min 2. Nah, gini ya. Anggap aja GOF itu
sebagai Y gitu ya. Jadi nanti kita nulisnya gini ya. Y ini sama dengan 3/4X. 3 kali min 2 tuh minus 6 ya. Minus 6 tambah 2, minus 4 ya. Nah sekarang kita mau cari inverse. Nah kalau mau cari inverse artinya kita menyatakan dalam bentuk X sama dengan gitu. X sama dengan titik-titik. Nah kan kita punya Y sama dengan 3/4X min 4. Ya kan? Nih kita punya fungsi ini. Kita tambah 4 kiri dan kanan gitu ya. Jadi di sini Y tambah 4 itu tuh sama dengan 3/4X. Nah, kalau kita mau buat bentuk ini tuh jadi X sama dengan, berarti gimana nih? Y plus 4-nya tinggal kita bagi dengan angka yang nempel dengan variabel X. Bagi 3/4 gitu ya. Nah, gini. Jadi, di sini X-nya sama dengan 4/3 dikali Y plus 4 ya. Nah, X di sini bakal jadi F inverse gitu. Y di sini bakal jadi X ya. Inilah inverse-nya gitu. F inverse X sama dengan 4/3 X plus 4. Inputnya kita ganti sama 20 karena dia minta kita hitung di 20. Jadi F inverse ya, di sini F inverse. Jangan F inverse lagi ya, kita pakai H inverse aja ya. Nanti takutnya ketukar tuh sama yang itu. Sama fungsi F ya. Nah, berarti di sini GOF di inverse itu adalah H inverse. Ya, ini disclaimer dulu. Jadi biar nggak beda. Biar membedakan dengan yang diketahui gitu. Nah, jadi H inverse kalau kita hitung di 20. H inverse kalau kita hitung di 20 berapa nih? 4/3 dikali 24. Ini kita bisa coret ya. Ini 8, jadi 4 kali 8, 32 ya, 32. Ada nggak jawabannya tuh? Sorry. Ini mau kita garisin maksudnya biar rapi ya. 32 itu yang ya. Soal yang ke-18. Nah, yang ke-18 ini diketahui fungsi F dan G ini dirumuskan oleh persamaan ini. Jadi F itu kita punya 3x-1 ya. Terus di sini ada G dengan inputnya adalah F. GOF ya. GOF-nya di sini sama dengan 27 X kuadrat dikurangi 6X tambah 20. Nah, sekarang kita mau cari fungsi G. Caranya gimana? Kalau mencari fungsi kanan, mencari fungsi sebelah kiri, ini sebelah kiri ya. Ini kan kiri itu G, kanan tuh F. Ya, kalau mencari fungsi kiri itu misalkan si F-nya sama A. Nah, jadi kita misalkan si F-nya itu dengan A. Nah, gimana tuh caranya? Ya udah aja di sini. Misal, ya. Misal, 3x-1-nya itu sebagai A. Berarti kalau kita nyatain ini dalam bentuk X sama dengan, jadinya gimana nih? Jadi X sama dengan A tambah 1 bagi 3. Gitu ya. Nah, nanti setiap huruf X di sini, kita ganti semuanya sama A plus 1/3. Jadi G, kalau kita hitung di F, F-nya kan tadi udah kita misalin sebagai A ya. GA di sini sama dengan 27 kali A plus 1/3 dikuadratin. Ya. Dikurangi 6 dikali A plus 1/3 gitu ya. Tambah 20. Nah, ini jadi berapa nih? Yang atas tuh kan jadi A kuadrat ditambah 2A tambah 1 ya. Yang ini jadi 9. Ini boleh dicoret nih sama yang ini. Jadi 3 gitu ya. Yang ini juga boleh dicoret. Ini jadi 2. Nah, jadi di sini ya kalau kita mau rapiin lagi bentuk ini. Kita geser sini aja ya biar tempatnya muat. Oke. Nah, ini udah. Sekarang di sebelah sini ya.
Lanjutin berarti G sebagai dengan inputnya itu adalah A itu ya. Ini sama dengan 3 dikali segini nih. Langsung dulu berapa nih? Jadi 3A kuadrat ditambah 6A ditambah 3 ya, dikurangin yang ini. Negatif 2 dikali A plus 1, hati-hati nih pelan-pelan ya. Min 2 kali A tuh min 2A, min 2 kali 1 itu min 2. Jangan lupa plus 20. Ya. Ya udah berarti di sini G kalau kita hitung di A tinggal kita kelompokin aja. Nah, ini jadi 3A kuadrat ditambah ini gimana nih? Ini 6A dikurangi 2A itu 4A ya. Terus yang ini 3 dikurang 2 itu 1 tambah 20 ya 21 ya. Nah, sebenarnya GA itu ya sama aja dengan GX kan. Kalau kita ganti A inputnya itu A dengan X ya sama aja. Kita tinggal gonta-ganti si ininya nih. Si A-nya sama X gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi ini 3X kuadrat tambah 4X tambah 21 gitu. Ya. Ya udah inilah fungsi G-nya gitu teman-teman, ya. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang B ya. Cocok nggak tuh tandanya plus plus semua? Yang C salah karena ini minus tandanya gitu ya. Soal yang ke-19. Nah, diketahui fungsi F dan G yang dirumuskan oleh G-nya di sini adalah 4X tambah 3. Terus G kita hitung di F. G kita hitung di F ini adalah 8X kuadrat ditambah 12X min 1 gitu ya. Nah, sekarang nilai F dihitung di 2 itu berapa gitu. Ya, berarti kita mau cari fungsi kanan. Nah, ini kan G dengan inputnya F. Artinya di sini kita ganti aja si variabel X-nya tuh sama F. Jadi 4 kali F gitu loh. 4 kali F gitu ya. Plus 3. Nah, gini ya. Sama dengan segini. 8X pangkat 2 tambah 12X min 1. Kita mau ngitung F-nya di 2 kan? F dihitung di 2. Berarti nanti variabel X ini langsung kita hitung di 2. Atau mau cari dulu fungsi F-nya juga ya mangga aja, nggak apa-apa. Ya. Mau cari ini F sama dengan gimana? Oke. Ya, jadi 8X kuadrat tambah 12X min 1. Nah, ini si negatif. Ini si 3-nya tuh pindah ruas ke sebelah kanan tuh. Jadi minus kan. Jadi min 1 min 3. Min 1 min 3 tuh berapa tuh? Min 1 min 3 min 4 ya. Nah, karena si F-nya ini nempel angka 4 gitu ya. Ini tandanya sama dengan salah ya. Karena di huruf F-nya nempel angka 4, ya berarti nanti kita bagi sama 4. Ya. Bagi sama 4. Nah, ini fx-nya nih. Nah, kalau kita hitung di 2 ya variabel X di sini kita ganti semuanya sama angka 2 gitu. Ya. Nah, biar gampang kita bagi dulu aja ya. Jadi F-nya biar gampang nih. 8 bagi 4 berapa nih? 2X kuadrat gitu ya. Tambah 3X kurang 4. Kita ganti X-nya sama 2. Ya, jadi 2 kali 4, 8. 8 tambah 6, 14. 14. Kita ulangin ya. Kita ulangin ya. F2 ya. F2 di sini. Kayaknya ada salah nih. Yang mana, Cik? Salahnya yang ini nih. 4 bagi 4 kok 4? 4 bagi 4 ya 1 ya. Ini sama dengan 2 dikali 4 tambah 3 dikali 2 6 kurang 1. Jadi 8 tambah 6 14 dikurangin 1. Nah, ini 13 nih. F dihitung di 2-nya. Ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya. Soal nomor 20 di sini ya. Diketahui fungsi G. Nah, di sini G-nya X kuadrat min 4X tambah 2. G kita hitung di F. Itu adalah 9X kuadrat min 36X tambah 34. Ya. Nah, berarti kita langsung aja ya, kita hitung F1 di sini ya, G. Dihitung di F1. Kalau G kita ganti dengan F, ini gimana nih?
Jadi variabel X di sini tuh kan kita ganti aja semua sama F gitu ya. Jadi ini F kuadrat gitu, minus 4F ditambah 2 gitu ya. Nah, sama dengan segini, 9X kuadrat min 36X tambah 34. Nah, kita mau ngitung di F negatif 1. Artinya nanti si huruf X ini kita ganti semuanya sama min 1 gitu ya. Jadi F yang ada di sebelah kiri itu adalah F dihitung di min 1. Jadi berapa nih? 9 kali min 1, min 1 kuadrat ini 9 ya. Tambah 36, tambah 34 ya. 36 tambah 34, 70 ya. 70 tambah 9, 79. Nah ini F kuadrat min 4F tambah 2. Ini jadi F kuadrat minus 4F. Ini kan segini tuh tadi 79 ya. 79 kalau pindah ruas ke kiri gitu ya. Jadi ini minus 77 gitu. Sama dengan 0. Nah terus ini kita faktorin nih. Berapa nih? Cari dua angka. Kalau kita kali kudu negatif 77. Tapi kalau dijumlah kudu yang di tengah-tengah nih. Minus 4. Ya kudu minus 4. Berapa sama berapa tuh? Min 11 sama 4 kan. Ya ininya min 11. Ininya plus 4 gitu ya. Sama dengan 0. Jadi nanti F-nya itu 11. F-nya 11. Kalau enggak, F-nya itu adalah min 4. Ya, berarti udah itu F negatif 1-nya. Kan kita udah hitung di negatif 1 tadi. Kalau enggak 11 ya minus kok ini plus 4 ya. Salah lagi. Ini plus 7 nih. Nah, ini plus 7. Jadi min 11 kali 7 itu min 77, min 11 tambah 7 itu minus 4 ya. Jadi 11 kalau nggak min 7 gitu. 11 kalau nggak min 7, yang bener tuh yang D jawabannya ya. Ya, ini kalau kita kali kudu minus 7, kalau dijumlah kudu minus 4. Gitulah simpelnya. Soal nomor 21, di sini yang ditanya G2 ya. Jadi F dihitung di G2 itu berapa? F dihitung di G2 ya. Jadi ini G2. Itu kita udah punya fungsinya. 4X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Berarti nanti di huruf X ini semua kita ganti sama G gitu ya. Sama G2. Ya, kita hitung di G2 aja ya. Berarti ini G2 semua. G2 kita tulis sebagai G aja ya. Jadi G kuadrat tambah 3G dikurangi 1 ya. Sama dengan, kan G di 2, berarti nanti huruf X ini kita ganti sama 2 juga nggak apa-apa gitu. Jadi 4 dikali 2 kuadrat tuh 4. Tambah 2 kali 2 tuh 4. Kurang 3 ya. Jadi G kuadrat tambah 3G. Yang ini berapa nih? 16. Tambah 4, 20. 20 kurang 3, 17. 17-nya nanti pindah ruas ke kiri. Jadi min 18 ya. Kan min 1, min 17. Nah ini kalau kita faktorin cari dua angka. Kalau dikali kudu min 18. Kalau dijumlah kudu 3. Berapa sama berapa tah? 6 sama min 3 kan. Ya. Nah sekarang kalau 6 itu lawannya berapa tuh? 6 lawannya kan min 6. Jadi G-nya di sini sama dengan minus 6. Satu lagi kalau minus 3 di sini. Kalau minus 3 lawannya berapa? 3 kan. Jadi G-nya tuh minus 6. Kalau nggak minus 6 ya 3 gitu. Ya. Minus 6 atau 3. Nah, jadi opsi yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 22. Diketahui HX sama dengan X kuadrat min 2X tambah P. H min 3 itu sama dengan 20. Ya udah kita ganti di sini. H min 3 tuh ya si variabel X-nya kita ganti sama minus 3. Jadi H kita ganti sama minus 3. Nah itu kan HX. Berarti huruf X-nya yang kudu kita ganti nih. Jadi min 3 dikuadratin dulu deh. Berapa min 3 dikuadratin? Min 3 dikuadratin itu 9. Terus min 2 kali min 3 itu kan plus 6. Ditambah P gitu ya. Ini sama dengan 20. Jadi 15 tambah P
sama dengan 20. Nah, P-nya berapa tuh? 20 kurang 15 ya 5 ya. Berarti HX-nya di sini, HX-nya itu adalah X kuadrat minus 2X ditambah P. P-nya tuh 5 ya. P-nya 5. Ini nulis 5 nyambung kudunya ya. Jadi X kuadrat min 2X tambah 5. Ada nggak jawabannya? Nah, ini yang D ya. Soal yang nomor 23. Jika H inverse ini adalah inverse dari H, maka inverse dari H sama dengan X kuadrat plus 4X min 3 itu berapa ya? Nah, jadi ini kan kita punya fungsi H tuh gini ya. X kuadrat plus 4X min 3. Pada dasarnya inverse tuh menyatakan bentuk ini ya, bentuk Y sama dengan itu jadi X sama dengan. Gimana caranya kita bisa bikin ini jadi bentuk X sama dengan? Nah, supaya bentuk ini bisa jadi bentuk kuadrat sempurna di sini ya, kita tambahin aja. Ini sama 7 deh ya. Kiri kanan kita tambahin 7. Boleh dong kalau kiri ditambah 7. Kanan tambah 7 kan kita nggak ngerubah bentuk si H itu. Jadi X kuadrat tambah 4X min 3 tambah 7. Ya kan, kita nggak ngerubah kan, karena di kiri dan di kanan ada 7. Kenapa kita buat kayak gini? Harus ditambah sama 7. Supaya kita bisa buat bentuk ini jadi kuadrat sempurna. Mana kita tahu di sini. Min 3 tambah 7 itu berapa sih? 4 kan? Ya. Jadi, di sini H tambah 7. Itu tuh sama aja kayak X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, X kuadrat plus 4X plus 4, ini tuh kalau kita faktorin, itu kan X plus 2 dikuadratin, ya nggak? X plus 2 dikuadratin. Nah, ya kan? Supaya bisa kita nyatain jadi bentuk X sama dengan, ya kita akarin aja kiri dan kanan. Ini akarin, ini akarin. Kalau bentuk kuadrat diakarin kan hilang si kuadratnya gitu ya. Jadi di sini akar dari H plus 7 gitu ya. Nah, ini akar dari X plus 2 dikuadratin tuh sama aja kayak X plus 2. Ya. Jadi nanti X-nya itu akan sama dengan akar dari H plus 7 ngasih 2-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri ya. Bisa plus minus sih sebenarnya ini. Bisa plus minus gitu. Plus atau minus gitu. Nah, gini. Jadi ini sebenarnya kalau mau lebih lengkapnya bisa plus atau bisa minus gitu ya. Nah, si 2-nya pindah ruas ke kiri mah ini jadi minus gitu. Nanti yang X ini baru ya, X ini nanti jadi F inverse X. X yang mana? X yang ini ya. Sama dengan plus minus. Nah, si H-nya itu berubah jadi X, H yang di sini. Plus minus X plus 7 minus 2 gitu ya. Oh ya, kalau mau dicocokin kayak yang di pilihan ya, jadi F inverse X sama dengan min 2, yang satu bisa plus akar X plus 7 atau min 2 minus akar X plus 7 ya. Ya, ini jawabannya ya. Jadi yang satu tandanya plus, yang satu lagi minus gitu. Ya, jadi jawabannya benar di sini yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 24. Nah, sebuah taksol itu taksi online, menetapkan tarif awal sebesar 20.000 dan tarif selanjutnya adalah sebesar 4.000 per kilometer gitu ya. Nah, berarti Fx itu adalah tarif. Jadi Fx itu adalah tarif. Tarif awal tuh berarti berapa tuh? Noban 20.000 ya. 20.000 gitu ya. Ditambah 4.000 per kilometer. Jadi 4.000 dikali jaraknya gitu. 4.000 X. Nah, yang ditanya apa sih di sini? Inverse-nya. Inverse berarti ya ini Y. Ini kan kita bisa buat bentuk ini tuh jadi Y sama dengan ya 20.000 tambah 4.000 X. Ingat, inverse tuh menyatakan bentuk X
sama dengan. Jadi gimana nih? Si 20.000 yang di sebelah sini ini tuh pindah ke sebelah situ gitu ya. Jadi Y minus 20.000, Y minus 20.000 ini sama dengan 4.000 kali X. Nah kan kalau kita mau buat ini jadi X sama dengan, X nya tuh nempel sama 4.000 kan. Berarti nanti X-nya di sini ya, X sama dengan, kita tulis aja gini ya. X sama dengan Y min 20.000 per 4.000 gitu ya. Ya udah, nanti X jadi F inverse X. Ya. Y jadi X jadi F inverse X. Ya, ingat X di sini jadi F inverse X. Y-nya ini kudu jadi X, ya. Jadi X dibagi 4.000 ya. Terus minus 20.000 bagi 4.000 ya minus 5 ya. Ya udah, ini deh fungsi inversenya. Ya. Nah, jadi opsi yang tepat di sini itu adalah yang A ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, seorang produsen mie memproduksi mie berbahan dasar tepung terigu melalui dua tahap. Tahap 1 menggunakan mesin 1 yang menghasilkan mesin bertekstur kasar dengan mengikuti fungsi F-nya di sini 0,8x min 1. Ini tahap 1 ya. Tahap 1. Tahap 2 menghasilkan mie halus mengikuti fungsi G sama dengan ya ini nih. Ya, ini fungsi F-nya ini, fungsi G-nya itu 0,04x kuadrat min 5,4x. Dengan X menyatakan banyaknya bahan dasar tepung terigu dalam satuan kilogram gitu ya. Nah, bahan dasar tepung terigu yang tersedia untuk satu produksi adalah 200 kg. Berarti banyak mie yang dihasilkannya berapa gitu ya. Nah, di sini X itu banyak bahan dasar tepung terigu ya. Nah, di sini kan tahap pertama itu menghasilkan mie bertekstur kasar. Berarti harus tahap pertama dulu. Jadi kita ganti dulu si X-nya itu 200 ke fungsi yang mana? Ke fungsi yang F. Jadi sebenarnya apa sih yang ditanya dari soal ini? Kita tuh ditanya berapa nilai dari GOF gitu loh. Ya, cuman dia bentuk dalam soal cerita gitu. Jadi GOF-nya di sini 0,8 kali 200. GOF-nya lagi ya. GOF-nya berapa? Nah, kita hitung dulu F-nya. Di 200 berapa? F di 200 tuh 0,8 kali 200 tuh 160 ya. Nah, 160 dikurangin 1. Itu 159 kan? Ya, 159. Adapun tahap kedua menggunakan mesin 2 ya, yang bertekstur halus. Mengikuti fungsi itu, berarti G-nya sekarang kita hitung di 159 gitu ya. G 159 berapa nih? Berarti di sini kan G itu 0,04x kuadrat ya. Semua X-nya kita ganti sama 159 kuadrat. Sama 159 gitu ya. Dikurangi 5,4 dikali 159 ya. Ini berapa nih? Kita hitung dulu sebentar ya. Saya kuadrat dulu. Jadi di sini kalau kita hitung 0,04 kita kali 159 kali 159 lagi kurangin 5,4 kali 159. Nah, nanti kita dapat hasilnya 152,64 ya. Nanti cek aja sendiri di kalkulator gitu ya. Ini angkanya koma-koma gitu ya. Kita dapat jawabannya 152,64 ya. Ada nggak? Ada ya, yang mana nih? Yang C ya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Nah, soal nomor 26, gambar di bawah ini adalah grafik fungsi rasional. Oke, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, domain dari fungsi di atas adalah X tidak sama dengan negatif 2. Ya, nah ini kita lihat domain tuh dia nggak terdefinisi di mana. Nah, ini kalau kita punya fungsinya kayak gini. Ini sumbu Y-nya ya. Nah, dia punya asimtot vertikal. Asimtot vertikal tuh di sini nih. Di 4 ya. Jadi domain kan kita tuh kudu ngelihat si X-nya. Ya. Nah, si kurva teh dia punya nilai berapapun di sepanjang nilai X ini, kecuali ketika dia di angka 4 kan dia nggak pernah sampai ke angka 4 gitu ya. Nah, gini. Ke angka 4 dia nggak pernah sampai. Dia nggak terdefinisi di 4. Jadi domainnya itu bukan X tidak sama dengan negatif 2 di sini, tapi X tidak sama dengan 4 harusnya. Jadi yang ini tuh salah gitu ya. Sekarang kalau range fungsi di atas adalah Y tidak sama dengan negatif 2. Nah, kalau range-nya kita lihat dari asimtot yang horizontal. Asimtot horizontalnya kan yang ini nih. Ini asimtot horizontalnya ya. Ini asimtot horizontal. Nah, ini minus 2 nih. Ya, dia nggak akan pernah sampai ke sini nih. Nggak akan pernah menyentuh negatif 2. Si fungsinya kan gini nih. Kurvanya ya. Nah, dia nggak pernah nyentuh negatif 2. Akan selalu deket ke negatif 2, tapi dia nggak pernah menyentuh. Nah, ini gini. Sama dari bawah juga kayak gitu ya. Di sini dia nggak akan pernah menyentuh negatif 2. Nah, kalau misalnya range yang dilihat itu apanya? Yang dilihat tuh ininya ya. Bagian sininya. Bagian yang vertikal. Nah, yang vertikal semua dia punya nilai Y kecuali di 2 tuh bolong ya. Itu ya. Jadi yang ini tuh adalah Y tidak sama dengan negatif 2. Itu benar ya. Terus apalagi nih? Jika domainnya terbatas untuk X lebih dari 4, maka range-nya berapa? X lebih dari 4 tuh berarti ke sini kan ya. Ini kalau kita gambar nih X lebih dari 4 nih. Set ke kanan gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu ya biar gak pusing nih gambar ini. Range-nya kita hapus dulu yang ini. Domainnya terbatas untuk X lebih dari 4. Nah, ya udah aja gini ya. X lebih dari 4 tuh kayak gini. Berarti Y-nya gimana nih? Nah, ini Y-nya kan si kurvanya ngelengkung ke sini ya. Kalau range tuh lihat yang garis vertikalnya. Nggak kayak gitu gambarnya. Ini lebih cekung lagi. Nah, gini. Si kurvanya. Berarti maksimalnya berapa tuh? Y-nya itu akan lebih kecil dari negatif 2. Ya benar ya. Tambah lama kan tambah kecil dia tuh. Si Y-nya turun terus tuh ke bawah ya. Nah, terus maksimal berapa? Maksimal. Y, lihat asimtot tuh, lihat yang ini vertikalnya berapa tuh? Ya, yang vertikalnya berapa ini loh. Si asimtot lagi. Si range maksudnya ya. Ini negatif tak hingga terus ke bawah kan sampai 2 gitu. Atau dengan kata lain Y kurang dari negatif 2. Ini juga benar nih. Ya. Jadi pernyataan yang tepat di sini tuh adalah SBB. Ada nggak SBB nih? Yang C ya. Kalau range lihat dari Y-nya.